Shalom, selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Kristen dan juga budi pekerti pada siang hari ini. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat kok? Ya, terima kasih kalau semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak semua, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama. Karena itu, Ibu minta kesediaan daripada Devran untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Devran. Amin. Terima kasih anak-anak. Ibu akan mengecek kehadiran daripada anak-anak. Ketua kelas, ada berapa anak-anak yang tidak hadir pada siang hari ini? Baik, ada 2. Terima kasih anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang multikulturalisme. Namun sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu materi yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, materi yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya itu tentang apa, Desna? Baik, terima kasih Desna. Materi yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya yaitu tentang multikulturalisme. Pasti anak-anak masih ingat apa itu multikulturalisme ya? Ya, terima kasih. Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan, apa itu multikulturalisme? Atau multikulturalisme itu berbicara tentang apa? Baik, terima kasih. Jadi multikulturalisme itu berbicara tentang keberagaman atau berbicara tentang perbedaan yang ada dalam masyarakat. Tentunya keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu banyak. Ada budaya, ada bahasa, suku, bangsa maupun juga dengan agama. Anak-anak semua, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis nilai-nilai multikultural dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama itu adalah menganalisis multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, mengidentifikasi gereja Kristen di Indonesia yang multikultural. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sikap Tuhan Yesus terhadap multikultural. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru. Yang kedua, mengidentifikasi gereja Kristen di Indonesia yang multikultural. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sikap Tuhan Yesus terhadap multikulturalisme. Sedangkan materi kita hari ini adalah gereja dan multikulturalisme. Bahan Alkitab yang akan menjadi acuan bagi kita dalam pembelajaran kita yaitu Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 21 dan Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, anak-anak, buku yang akan kita pakai pada pertemuan minggu ini yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dari Kementerian Pendidikan Agama dan Kementerian Pendidikan Agama dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018 dan tentunya juga adalah Alkitab. Anak-anak semua, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, Ibu minta supaya anak-anak silahkan ada di dalam kelompok diskusi anak-anak masing-masing. Ya, silahkan kita ada di dalam kelompok diskusi kita. Karena itu Ibu beri waktu untuk bergabung dengan teman-teman dalam satu kelompok diskusi. Ibu beri waktu 2 menit. Silahkan. Ya, kalau sudah, anak-anak, materi kita yang pertama itu adalah tentang gereja dan multikulturalisme. Ya, Ibu ulangi, materi kita yang pertama itu adalah tentang gereja dan multikulturalisme. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang pengertian gereja dan juga pengertian dari
pada multikulturalisme itu sendiri. Nah, pada minggu ini kita membahas materi tentang gereja dan multikulturalisme. Anak-anak, pada umumnya gereja-gereja di Indonesia itu adalah gereja yang multikultur. Artinya bahwa gereja itu dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, maupun juga geografis yang berbeda. Sehingga gereja-gereja yang ada di Indonesia adalah gereja-gereja yang terbuka terhadap keberagaman. Nah, anak-anak semua, Ibu minta anak-anak tolong perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Kita lihat lembar kerja peserta didik 1. Di situ pada LKPD 1, Ibu minta supaya anak-anak dapat berbagi pengalaman. Kita perhatikan pertanyaan yang ada, yaitu peserta didik berbagi pengalaman dengan teman sebangku mengenai pengalaman hidup dalam keluarga maupun teman yang multikultur, yaitu yang berbeda suku, budaya, daerah asal maupun agama. Nah, anak-anak, apa saja pengalaman anak-anak dalam pergaulan itu? Yang kedua, apakah anak-anak menyukai bergaul dengan saudara atau teman yang berbeda latar belakang dengan kalian? Dan yang berikutnya adalah silahkan anak-anak berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi dengan teman sebangku atau berdiskusi di dalam kelompok. Ibu beri waktu, silahkan berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, anak-anak silahkan kalian menyampaikan pengalaman kalian di depan kelas. Waktu untuk berdiskusi Ibu beri hanya 10 menit ya untuk ada di dalam kelompok diskusi. Silahkan kalian berdiskusi tentang pengalaman kalian. Kemudian Ibu minta yang sudah selesai silahkan maju ke depan dan kalian menyampaikan pengalaman kalian di depan kelas. Ibu beri waktu mulai dari sekarang, silahkan. Ya, anak-anak, waktu untuk kalian berdiskusi sudah selesai. Karena itu Ibu minta yang sudah selesai silahkan kalian maju ke depan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian atau kalian menyampaikan pengalaman kalian terkait dengan multikulturalisme. Karena itu waktu dan kesempatan Ibu berikan, silahkan. Ya, terima kasih. Dari pengalaman anak-anak tentang pengalaman anak-anak dalam kaitan dengan multikulturalisme, Ibu dengar terlalu banyak ya. Ada dalam pergaulan anak-anak tentunya di situ kita bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana pandangan anak-anak tentang keberagaman itu? Semua yang sudah anak-anak sampaikan benar, bahwa kalau kita hidup dalam keberagaman itu artinya kita bisa menghargai di antara perbedaan siapapun dia. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu minta perhatian kalian. Tolong kalian ambil buku paket Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang sudah dibagikan tadi oleh ketua kelas. Silahkan anak-anak ambil, kemudian anak-anak buka buku paket halaman 83 ya. Ini halaman 83, semuanya sudah buka. Ya, dalam halaman 83 di sini memuat materi tentang gereja dan multikulturalisme. Dan di situ juga ada poin-poin materi atau submateri yang lain, yaitu yang pertama tentang multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua adalah gereja Kristen di Indonesia yang multikultural. Yang ketiga, sikap Tuhan Yesus terhadap multikulturalisme. Nah,
Anak-anak, ibu minta silahkan kalian membaca materi yang ada dalam buku siswa tersebut. Kemudian anak-anak memberikan atau mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi. Ya, ibu minta silahkan kalian membaca materinya, kemudian kalian membuat pertanyaan sebanyak mungkin dari materi yang kalian baca, dan kemudian materi ini akan disajikan dan kita akan jawab melalui kegiatan belajar mengajar. Karena itu, waktu ibu berikan kepada masing-masing kelompok, silahkan kita ada dalam kegiatan pertanyaan identifikasi masalah. Waktu ibu kasih hanya 20 menit, karena itu silahkan semua kelompok harus bisa bekerja sama sehingga jika waktunya sudah selesai, semuanya boleh selesai dan dapat kita ada dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Waktu ibu berikan. Iya, anak-anak, waktu kalian untuk mengidentifikasi masalah sudah selesai dan sudah kita bahas dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu ada beberapa hal yang bisa ibu simpulkan terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari tadi dan yang sudah kita bangun dalam kegiatan belajar mengajar ya. Yang pertama itu tentang multikulturalisme di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama itu mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan agama yang berbeda. Nah, hal itu nampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya, namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekelilingnya, mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa sekitar yang negatif membawa bangsa ini kepada penyembahan berhala. Yang kedua, dalam zaman Perjanjian Baru, melalui pengalaman yang dijajah oleh bangsa lain, Israel pun harus bergaul dan hidup bersama bangsa-bangsa lain. Ya, itu misalnya bangsa Persia, bangsa Yunani dan juga Romawi. Nah, Yesus tidak di sini, Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Tuhan Yesus berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sedangkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Ya, pada waktu itu kita lihat ada 3.000 orang yang bertobat serta mereka menjadi model pertama untuk gereja pertama kali dibentuk. Yang berikut adalah gereja Kristen di Indonesia yang multikultural. Nah, di sini kita melihat bahwa yang namanya multikultural atau multikulturalisme itu adalah anugerah Allah. Namun, meskipun demikian, multikulturalisme ini sendiri juga dapat menjadi akar konflik dari perpecahan ketika multikulturalisme itu sendiri dipolitisasi. Yang ketiga adalah sikap Tuhan Yesus terhadap multikultural. Ya, anak-anak, di sini ada beberapa sikap Tuhan Yesus terhadap multikulturalisme yang disampaikan oleh tokoh teolog yang bernama Hope S. Anton. Di sini dia menyampaikan sikap Tuhan Yesus berkaitan dengan multikulturalisme. Yang pertama di sini kita bisa melihat bahwa kesetiaan Tuhan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktek agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Yang kedua,
kasih dan solidaritas Tuhan Yesus itu ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memandang orang yang berasal dari satu suku atau budaya yang sama, tetapi kasihnya itu ditujukan kepada semua orang tanpa melihat perbedaan. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas di bawah pemerintahan Allah. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, suku, kelas sosial maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada umat manusia dapat memuliakan Allah. Dan yang kelima itu adalah melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dengan kemitraan dengan orang lain. Nah, ini sikap dari Tuhan Yesus yang kita sebagai orang Kristen, jangankan anak-anak, ibu juga kita harus bisa mencontohi ini, kita bisa menjadikan ini sebagai teladan dalam kita membangun kehidupan yang multikulturalisme. Ya, sampai di sini anak-anak penjelasan ibu terkait dengan identifikasi masalah yang sudah anak-anak kemukakan, kemudian yang telah anak-anak sampaikan, ibu kembalikan kepada anak-anak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ibu berikan kesempatan supaya anak-anak boleh bertanya. Karena itu waktu dan kesempatan ibu berikan. Ada? Kalau tidak ada, ibu minta perhatian anak-anak untuk melihat LKPD yang kedua, ya. LKPD yang sudah ada tadi, LKPD 2, atau anak-anak juga bisa melihat dalam buku siswa halaman 85, ya. Halaman 85. Silahkan anak-anak lihat. Ya, anak-anak diskusi untuk LKPD 2 atau yang kita lihat soalnya dari buku paket tadi, waktunya sudah selesai. Tadi ibu minta supaya kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan diskusi itu berkaitan dengan bagian Alkitab yang punya hubungannya dengan gereja dan juga multikulturalisme. Karena itu ibu berikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah selesai atau kelompok yang sudah selesai, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, dan teman-teman yang lain yang ada pada kelompok lain silahkan kalian menanggapi. Dan di sini kita bangun diskusi, ya, harus ada yang bisa bertanya supaya diskusinya bisa berjalan dengan baik. Karena itu waktu ibu berikan, silahkan. Ya, setelah berdiskusi, ibu minta supaya masing-masing kelompok silahkan kalian membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, baik dari LKPD yang pertama datang kepada identifikasi masalah dan juga masuk kepada LKPD yang kedua. Jadi masing-masing kelompok silahkan kalian menyampaikan kesimpulan kalian dari materi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian setelah kalian menyampaikan hasil kesimpulan kalian, maka ibu akan menarik kesimpulan dan disampaikan untuk kalian pada siang hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil kesimpulannya. Karena itu di sini ibu dapat menyimpulkan beberapa poin penting terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah multikultural bukanlah sesuatu yang asing bagi gereja-gereja di Asia pada umumnya dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia adalah gereja-gereja yang multikultural. Karena apa? Dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat maupun geografis yang berbeda. Yang ketiga, multikulturalisme itu sendiri adalah anugerah daripada Allah. Yang keempat, Yesus menjadikan multikulturalisme sebagai wacana penjumpaan antara manusia dengan sesama. Yang berikut lagi adalah kasih dan solidaritas Yesus ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Dan yang paling penting bagi kita adalah di sini kita harus bisa melakukan kehendak Allah
dengan menjalin hubungan atau kemitraan dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, dari kesimpulan tersebut mungkin ada yang masih mau bertanya, Ibu persilahkan. Ya, kalau tidak ada, kita akan ada dalam uji komprehensif untuk mengetahui kemampuan anak-anak terhadap materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Silahkan kalian perhatikan LKPD dan menjawab setiap soal yang ada. Silahkan. Ya, yang sudah selesai menyelesaikan uji kompetensinya, silahkan ketua kelas kumpul hasil pekerjaan dari teman-teman. Ibu juga mohon perhatian anak-anak. Ada tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, dan tugas ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya adalah anak-anak silahkan kalian membuat slogan yang berupa ajakan kepada sesama remaja untuk mewujudkan multikulturalisme dalam kehidupan. Nah, slogan ini bisa kalian buat dalam bentuk spanduk atau ditulis di kertas karton ataupun dalam lembar buku bergambar, ya disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Setelah itu silahkan nanti pada pertemuan yang akan datang atau minggu depan anak-anak boleh mengumpulkan tugas kalian untuk ibu nilai. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Karena itu ibu minta supaya masing-masing nanti tolong cari materi yang berkaitan dengan materi kita hari ini yang akan dibahas pada pertemuan minggu depan untuk anak-anak baca, memperkaya wawasan anak-anak sehingga minggu depan kita boleh belajar, anak-anak sudah mempunyai gambaran tentang materi ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada materi multikultural gereja dan multikulturalisme pada minggu ini. Nah, itu sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta kesediaan daripada Kaisar Rion, silahkan pimpin kita di dalam doa. Silahkan Kaisar, kita berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.